Sudah masuk belum ya? Sudah tampil, Dok, tapi mohon di full screen dulu di Sudah tampil. PPT-nya. Diapain? Di full screen dulu, full screen untuk PPT-nya. Mohon izin. Pojok Sudah ya. pojok kanan. Ya, sebelah. Nah, ini nih, samping kotak. Di atasnya dikit. Nah, itu. Iya. Belum itu ya. Ya, sekarang bisa di slideshow. Ya. Ya, senang juga dengarin profesor dari Cina membawain obat dari TCM yang mungkin bisa kita gabung dengan obat konvensional. Ya, hari ini kita bicara tentang aterosklerosis dan arteriosklerosis. Apa yang mau saya bawain sebenarnya sudah dibawakan oleh Dr. Eka dengan lengkap, tapi kita coba review sedikit ya. Kematian di Indonesia itu profilnya paling tinggi karena penyakit jantung, kanker, stroke, dan penyakit-penyakit pernapasan karena injuri, diabetes, hipertensi, dan yang lainnya. Mohon izin, Dok, sebelum Jadi, dilanjut. Mohon izin, Dok, ya, sebelum dilanjut. Ini karena ya, screen-nya agak kecil, boleh dibantu slideshow, Dok? Boleh dibantu, biar ini udah supaya kelihatan. slideshow. Ini udah slideshow. Belum ya? Belum bagus Belum ya? kecil. Pencet ini, Ini Dok. lebih bagus nggak? Sebentar. Mudah-mudahan lebih bagus ya. Jadi kita bisa lihat bahwa penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia itu umumnya disebabkan oleh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Kalau kita lihat apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Eka, arteriosklerosis itu karena penyempitan pada pembuluh darah, ya, pada lumen pembuluh darahnya, dan terjadi pelemahan dari pembuluh darah itu sendiri yang bisa melebar dan bisa juga disertai oleh pecahnya pembuluh darah. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Kalau kita ada gangguan pada penyempitan atau pengerasan pembuluh darah, terutama pada penyempitan pembuluh darah yang hebat, ada beberapa gejala yang bisa terjadi ya, yang bisa kita rasakan. Mulai dari kepala, itu bisa menyebabkan stroke yang ringan sampai stroke yang berat. Stroke yang ringan yang disebut TIA, transient ischemic attack, adalah suatu serangan stroke yang selintas aja. Kalau itu dibiarkan, tidak dianggap sebagai suatu alarm atau ancaman, itu bisa menyebabkan stroke yang hebat pada diri kita. Kita turun dari kepala, turun ke jantung. Kalau pembuluh darah kita mengalami penyempitan ataupun yang dari ringan sampai yang berat, ada berbagai gejala dari hal yang ada di jantung. Mulai dari rasa tidak nyaman, rasa tertekan, rasa nyeri di dada kita, rasa nyeri di punggung kita yang bisa menjalar sampai ke depan, punggung bisa di punggung kiri kanan, atau rasa tidak nyaman di tangan sebelah kiri yang menjalar ke atas, atau awas, perasaan kembung yang tidak pernah hilang-hilang merupakan suatu tanda adanya suatu gangguan hebat di jantung kita. Kita turun lagi, kita lihat di ginjal. Kalau pembuluh darah kita di ginjal menjadi kaku, menjadi menyempit,
itu bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah ginjal seperti yang disebutkan Dr. Eka, mulai dari yang ringan sampai yang berat, yaitu gagal ginjal. Kalau kita turun lagi ke bawah, daerah genital, itu bisa menyebabkan yang disebut erectile dysfunction, atau bahasa yang keren adalah ED. Jadi kalau kita mengalami gangguan di daerah pembuluh darah tersebut, maka akan mengalami gangguan dari fungsi lelaki kita. Bisa juga turun ke bawah, ke kaki atau tangan, di mana bisa terjadi sumbatan di situ. Bisa juga di daerah punggung, ya, menyebabkan rasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Kalau di ujung-ujung dari tubuh kita, baik di tangan, di kaki, rasa nyeri, ya, rasa hilang rasa, sampai kita merasa sangat mengganggu, itu merupakan suatu tanda-tanda adanya sumbatan tersebut, apalagi disertai dengan keringat dingin. Kita lihat lagi, lihat dulu ya. Ini gambaran dari pembuluh darah secara normal, di mana lumen pembuluh darah itu bersih, ya. Bagian dari dalam pembuluh darah kita yang disebut tunika intima, endotelnya itu masih bagus, sehingga lumennya, tunika intima, tunika adventitia, semuanya masih oke-oke aja. Dan ini biasanya berlangsung pada waktu kita masih muda. Tetapi awas, mulai dari umur 10 tahun pun pembuluh darah kita bisa mulai terjadi penurunan. Nah, kalau kita mengalami penurunan, maka pembuluh darah kita bisa mengalami yang paling penting, pembuluh darah kita itu bisa kehilangan elastisitasnya, ya. Dan yang paling pertama kali biasanya mengalami kelainan adalah endotel daripada pembuluh darah tersebut. Kenapa? Karena biasanya pembuluh darah kita mengalami kelainan awalnya adalah suatu inflamasi yang kronis yang terjadi di dalam pembuluh darah. Inflamasi yang kronis ini akan menyebabkan pembuluh darah kita menjadi membengkak, ya. Pembengkakan ini berlangsung terus, maka dia akan gampang ditempelin oleh lemak-lemak. Lemak menempel di situ, maka pembuluh darah kita lama-lama endotelnya itu mengalami kelainan, sehingga antara endotel yang satu dengan endotel yang lain terjadi celah di situ. Dan tubuh kita mempunyai suatu sistem tentaranya, di mana tubuh kita, sel darah putih kita, yang kita sebut makrofag, akan menempel ke sel lemak tersebut, mencaplok sel lemak tersebut, dan menarik sel lemak itu ke dalam tunika intima. Dari tunika intima, dia masuk ke tunika media. Di tunika media, makrofag yang sudah mencaplok sel lemak itu akan membentuk yang disebut foam cell. Nah, foam cell di tunika intima inilah nanti akan berkembang dan mendesak tunika intima ke tengah. Dan kalau desakan itu, maka aliran darah kita akan menjadi terganggu. Itu mekanisme yang sangat sederhana. Kalau desakan itu makin hebat, bisa terjadi sumbatan secara dalam.
Itu dari cara makrofag mengambil foam cell, membentuk foam cell. Tetapi bisa aja yang kedua seperti yang Dr. Eka jelasin, ada zat-zat lain yang membentuk fibrin menempel ke permukaan dari bagian dalam pembuluh darah kita. Penempelan itu ya menjadi suatu faktor penyempitan di mana penempelan ini bisa sewaktu-waktu lepas menjadi trombus. Dan yang kedua, penyempitan pembuluh darah itu akan menyebabkan naiknya tekanan darah. Tekanan darah kembali akan semakin membuat endotelial dari pembuluh darah kita mengalami kerusakan yang hebat. Penyempitan ini akan mengakibatkan suatu sistem aliran darah yang mengalami suatu kelainan, di mana kita bisa membayangkan kalau aliran air tersumbat, maka akan ada tekanan yang hebat di melewati sumbatan tersebut. Dengan dorongan yang tinggi akan membentuk suatu gelembung-gelembung udara. Itulah yang bisa menyebabkan udara yang bisa bermasalah baik otak, di jantung, bahkan emboli, stroke karena trombus, stroke karena rupturnya sumbatan dari pembuluh darah itu sendiri. Nah, kita lihat ya, faktor apa sih yang membuat pembuluh darah kita jadi begitu ya? Ada dua hal. Ada faktor-faktor yang tidak bisa kita modifikasi, yaitu umur kita bertambah. Terus jenis kelamin laki-laki. Riwayat keluarga. Misalnya orang tua ada yang sakit jantung, orang tua ada yang sakit kencing manis, orang tua ada yang sakit penyakit pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah abnormalitas genetika yang ada pada tubuh kita. Tapi ada juga faktor-faktor yang bisa kita kontrol, yaitu tekanan darah tinggi, lemak yang tinggi, diet yang tidak sehat, kegemukan, hobi merokok yang hebat yang sehari sampai berdus-dus, bukan hanya sekian bungkus, bahkan ada yang sampai 1 dus loh, hebat sekali. Kencing manis, peminum alkohol, tidak pernah olahraga, penyakit-penyakit yang ada hubungan dengan penyakit-penyakit radang yang luas. Nah, inilah yang menyebabkan fungsi dari endotel pembuluh darah kita mengalami kerusakan karena penyakit-penyakit tersebut. Nah, kita lihat ya, tipe-tipe daripada lemak yang ada di dalam tubuh kita. Lemak yang ada di tubuh kita yang bisa menyebabkan arteriosklerosis itu adalah lemak yang berat jenisnya itu rendah, makanya disebut low density lipoprotein. Dia adalah kolesterol yang jahat. Selain dia, masih ada 2 jenis yang di dalam pemeriksaan laboratorium tidak pernah disebutkan, tapi 2 jenis ini sebenarnya adalah yang sangat amat hebat, yaitu very low density lipoprotein yang disebut VLDL dan kilomikron. Sedangkan jenis lemak yang bagus yang menjadi pelumas buat pembuluh darah kita adalah HDL. HDL ini adalah kolesterol yang sangat baik yang melindungi
jantung kita, melindungi juga semua pembuluh darah kita sehingga kemungkinan untuk terjadinya serangan jantung ataupun stroke bisa berkurang kalau HDL kita tinggi dan LDL kita rendah. Nah, penyebab dari rusaknya pembuluh darah kita, ya, yang menyebabkan pembuluh darah kita akhirnya cepat sekali menyempit, disebutkan tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi lah, trigliserid yang tinggi, merokok, ya, dan berbagai tembakau yang lain. Sebenarnya ini hanya ngulang aja karena tadi Dr. Eka sudah sebutkan resistensi insulin, kegemukan, diabetes, penyakit-penyakit radang seperti lupus, seperti artritis, ataupun radang-radang persendian yang tidak kita ketahui atau radang apapun. Nah, ini hanya gambaran dari pembuluh darah yang saya ambil. Agak beda dengan Dr. Eka gambarnya, tapi ya sama aja. Ini dari penyakit-penyakit yang kronik itu endotelnya menjadi tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi celah di sini yang nanti akan menyebabkan sel darah putih kita yang disebut makrofag akan mencaplok sel lemak tersebut dan menarik dia ke dalam dan membentuk apa yang tadi saya katakan, yaitu foam cell. Nanti foam cell ini akan mendesak tunika intimanya ke tengah yang nanti sampai bagian dari dalam pembuluh darah kita akan mengalami kelemahan yang hebat dan akibatnya dia akan ruptur. Nah, kalau terjadi pada jantung, itulah yang disebut serangan jantung, miokard infark akut. Kalau dia hanya mendesak terus tidak ruptur, mendesak terus, dia akan menyebabkan nyeri-nyeri yang hebat sampai terjadinya penyumbatan lebih dari 75%, maka timbullah gejala-gejala sakit jantung yang sebenarnya. Ini yang tadi saya bilangin, sampai akhirnya dia ruptur, ya. Ini yang disebut, inilah yang saya gambar, yang saya jelasin, ketika ada celah, makrofag kita ini dia masuk ke dalam, nanti dia akan membentuk sel-sel foam cell, nanti ini akan ruptur sendiri sampai satu tingkat tertentu karena setiap organ kita, setiap sel kita mempunyai daya tahan tertentu dan ketika daya tahan itu terlewatin, sel kita bisa mengalami kematian ataupun ketidakmampuan untuk bertahan sehingga dia mengalami ruptur yang sebenarnya. Dan ini akan menyebabkan berbagai hal yang hebat. Orang yang sedang duduk tiba-tiba dia jatuh dan mati. Kalau terjadi di pembuluh darah otak, pecah pembuluh darah otak, orang yang sedang enak-enak pecah pembuluh darah otak, maka dia langsung koma. Dan kalau terjadi di bagian-bagian tertentu dari otak kita, terutama di ganglia basalis, maka kesadaran orang itu sangat turun dan biasanya dalam hitungan jam orang itu akan melewatin ya waktu hidupnya. Karena itu sebenarnya kita harus memperhatikan gejala-gejala yang timbul pada diri kita yang disebabkan oleh arteriosklerosis ini. Ya. Dia bisa perdarahan, dia bisa ini semua sudah saya jelaskan. Dia juga bisa kalsifikasi seperti yang Dr. Eka jelaskan. Nah, ini
mengalami jantung karena terjadinya di jantung. Kalau terjadinya di otak, maka kalau dia emboli atau trombus, orangnya sadar, tapi terjadi kelemahan pada bagian tubuhnya. Kalau terjadi perdarahan, maka kesadaran dia menjadi tidak ada, turun sampai hilang sama sekali. Ini hanya kembali menjelaskan terjadinya arteriosklerosis, tetapi di sini saya mau menjelaskan kalau gambaran yang di atas ini pembuluh darahnya masih bagus walaupun sudah ada arteriosklerosis. Fungsi ginjalnya akan baik. Tetapi kalau dia sudah hebat begini, dia sudah terdorong ke tengah, maka terjadi peningkatan dari tekanan darah di ginjal, maka ginjalnya itu akan kekurangan nutrien, terjadi peningkatan tekanan darah, dan pembuluh darah ginjal mengalami kerusakan, terjadilah penyakit ginjal yang disebut penyakit ginjal yang kronis, yang lama-lama akan mengarah ke gagal ginjal yang kronis. Ini kembali yang tadi, kalau terjadinya di daerah kemaluan pada laki-laki, maka orang itu mengalami masalah, dia mengalami tidak bisa lagi berfungsi, atau tidak bisa bangun, atau tidak bisa mempertahankan erektilnya, atau dia menjadi kayak kayak dodol, dia tidak keras lagi. Kalau terjadi di kaki seperti inilah gambarannya, keringatan, sakit, dan lain sebagainya, hilang rasa, nyeri yang hebat, sampai timbul gangren karena tersumbatnya pembuluh darah di situ. Ini saya mau jelaskan tentang beberapa kasus yang terjadi ya. Padahal orangnya masih sangat muda. Kasus pertama itu seorang laki-laki, umur 34 tahun. Dia datang dengan keluhan mendadak lemah, merasa tidak mampu bergerak ya pada sebagian badan kirinya ketika dia sedang beristirahat. Dia beristirahat itu di mana? Ketika dia ada di dalam mobil bersama dengan supirnya sedang menuju ke tempat temannya. Dia merasa kok badan dia separuh tuh lemah. Dan dia ngomong ke supirnya, kok badan saya, dia masih bisa ngomong loh. Tidak pelo, tidak ada apa-apa. Kita segera ke rumah sakit. Badan saya yang sebelah kiri kok jadi lemes ya. Lemah tidak bisa digerakin. Sampai di rumah sakit, ketika ditensi, tensi dia cuma 150/100. Nah, dokternya tuh mengatakan ya tekanan darah dia 150/100. Dan dokternya bertanya, ada mual nggak, ada muntah nggak, ada pelo nggak, penglihatan dia terganggu nggak, ada gangguan dalam menelan nggak, ada vertigo nggak, dan lain sebagainya. Ternyata semua gejala itu tidak ada. Tapi orang ini, dia umur 30 tahun, kolesterol sudah punya penyakit dari dulu, yaitu kolesterolnya tinggi. Nah, ketika ditanya, ayah pasien ini mengalami stroke ketika berumur 68 tahun. Dan orang tuanya punya hipertensi. Ingat, yang tidak bisa dimodifikasi adalah riwayat keluarga. Ya.
Jadi dia sudah punya riwayat keluarga di mana ayahnya mengalami stroke dan hipertensi. Dan dia mempunyai faktor yang bisa dimodifikasi tapi dia biarkan, yaitu kolesterol yang tinggi. Lalu kita lihat gaya hidup pasien ini bagaimana. Ternyata pasien ini mempunyai hobi merokok yang luar biasa, yang dalam satu hari merokok 3-4 bungkus. Dan yang kedua, pasien ini suka makanan yang mengandung jeroan. Lebih jelas lagi yaitu soto Makassar. Dokter aja senang soto Makassar, ini luar biasa nikmatnya, tetapi luar biasa mengandung kolesterol yang sangat amat tinggi. Dan lebih hebat lagi, orang ini penikmat otak. Dia suka makan otak di rumah makan Padang. Dia sekali makan otak bisa 1 biji, bisa 2 biji. Dan kasus pasien saya yang suka makan otak, yang mengalami stroke, kebetulan ada beberapa. Cuman ini masih orang yang sangat muda. Dan pasien ini seorang olahragawan loh, pemain bulu tangkis. Coba bayangin, pemain bulu tangkis, tapi dia merusak hidupnya dengan cara makan dan pola makan yang nggak benar, gaya hidup yang nggak benar. Dari pemeriksaan laboratorium, kolesterol dia 324. Belum tinggi sekali karena saya punya pasien 480 kolesterolnya. Hebat sekali. Tetapi yang lebih gila lagi, di sini perhatiin baik-baik. HDL dia, kolesterol bagusnya cuma 40. Kolesterol jahatnya 258. Kok totalnya 324? Sedangkan kalau dijumlah cuma 298. Ingat, di dalam pemeriksaan kolesterol total tidak diperiksa VLDL dan kilomikron. Itulah sisanya yang disebut VLDL atau kilomikron, sehingga totalnya 324. Ureum kreatinin orang ini juga sudah mengalami kelainan, yaitu kreatinin. Batasan normal kreatinin adalah 1,2 maksimal. Dia sudah 1,35. Jadi fungsi daripada ginjal dia sudah menurun. Ketika dilakukan dengan perhitungan MLDL atau CROC, fungsi ginjal dia sudah mengalami penurunan. Dia sudah masuk stage 2B. Asam urat dia juga tinggi loh, karena dia penikmat dari daging, dari jeroan, dan hal-hal yang berbau itu ya. Dan perhatikan juga HbA1c-nya sudah 5,4. Batasan daripada HbA1c seseorang adalah 5,4. Ini menggambarkan gaya hidup dia dan pola makan dia telah merusak pembuluh darah dia, telah merusak kesehatan dia. Sebelumnya kita berbicara tentang 9 aturan bahwa kita sakit karena kita melakukan kekerasan terhadap tubuh kita dan mengakibatkan kita sakit. Dan selain itu, agregasi trombositnya memperlihatkan hiperagregasi, artinya darahnya sangat kental. Tapi aneh bin ajaib, di EKG-nya masih normal. Jadi gambaran jantungnya masih normal. Karena ini hanyalah MRI, karena tidak ada apa-apa, cuma sebentar. Setelah dia sampai di rumah sakit diiniin, dia sembuh. Nggak pulang, sehat walafiat. Di MRI
ada apa. Dokter dikasih rosuvastatin, dikasih CPG, dikasih thromboaspirate, dikasih ACE inhibitor itu untuk menurunkan tekanan darah, dikasih vitamin dan suplemen krill oil. Yang paling penting dari kasus ini yang saya mau bicarakan adalah anjuran apa yang harus kita berikan kepada orang seperti ini. Nomor satu, dia harus berhenti total merokok. Dia harus memperbaiki gaya hidupnya. Menghindarin makanan berlemak seperti jeroan, otak, gorengan, daging merah. Dan menggantikan itu semua dengan banyak makan buah-buahan, sayuran, dan buah-buahan sayuran yang bagus itu yang berwarna ungu, merah, kuning, dan hijau. Kenapa? Karena jenis buah-buahan dan sayuran yang berwarna ini antioksidannya itu sangat tinggi. Jadi kita bicarakan di sini bukan obat yang saya ingin bicarakan di sini, yaitu faktor-faktor yang bisa kita kontrol, yang bisa kita modifikasi supaya tidak terjadi arteriosklerosis baik di jantung kita, baik di otak kita, di ginjal kita, ya, di daerah genital kita, di daerah kaki kita, di daerah tangan kita, atau di seluruh tubuh kita. Kalau kita melakukan perubahan itu, maka kita akan mengalami kesehatan yang jauh lebih bagus. Saya belajar dari kehidupan diri saya sendiri. Dan saya ini seorang yang kolesterolnya tinggi, yang berat badannya sangat tinggi, yaitu 86 kilo. Sekarang berat badan saya 66 kilo. Persisnya 65,8 kilo. Turun 20 kilo lebih. Dan kolesterol menjadi normal. Dulu kolesterol saya 430. Lebih gila dari pasien ini. Dan saya jatuh, pingsan, masuk rumah sakit. Pertama kali dirawat oleh guru saya, almarhum Profesor Sibueya. Dan dia menasihatin saya. Yang bisa membuat kamu hidup dan sehat adalah merubah pola makan dan gaya hidup kamu. Inilah yang terjadi di kehidupan kita. Kita merusak diri kita dengan kekerasan, dengan cara gaya hidup pola makan yang salah. Pola makan orang Buddha yang vegetarian itu jauh lebih sehat dari pola makan orang biasa. Karena kita senang makannya daging-daging, goreng-gorengan. Maka saya selalu ingatkan kepada semua peserta, ke semua pasien saya, ke semua teman saya. Yang enak-enak itu dosanya banyak. Yang dosa itu yang enak-enak. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir, hanya melakukan tindakan-tindakan makan yang enak-enak. Karena itu dosanya banyak yang akan merusak kesehatan kita. Lalu kita melakukan hal-hal yang menurut kita enak, justru itu menyebabkan hancurnya hidup kita. Baik kita atau keluarga kita. Karena itu anjuran ini harus dibaca baik-baik. Dan mulai detik ini kita lakukan untuk kebaikan hidup kita. Ini riwayat, ini penyakit yang kedua. Punya 5 menit lagi. Saya akan percepat ya. Ini
laki-laki umur 43 tahun. Dia datang keluar pusing, mual, punggung kiri sakit, hingga ada keluhan muncul saat pasien sedang main basket. Dia ternyata pemain profesional. Dia mengeluh keringat dingin, rasa tidak nyaman, takut. Pasien sebelum penanda pasien saat datang 130/90. Luar biasa. Dan dia tidak punya penyakit sebelumnya. Riwayat penyakit keluar juga tidak ada. Tetapi kembali lagi dia adalah penikmat makanan bersantan. Dia suka makan ayam gulai di Padang, makan rendang, suka makan gorengan. Dan pasien ini tidak suka makan sayuran seperti saya. Pasien juga mengaku suka makan mie, suka makan kue-kue basah. Perhatiin kebiasaan-kebiasaan yang jelek ini. Pasien juga merokok, kalau yang ini hanya 5-6 batang per hari, karena mungkin karena dia seorang atlet. Tidur pasien yang tidak teratur. Dia jam 2 malam. Hasil pemeriksaan laboratorium, kolesterolnya kelihatannya tidak terlalu tinggi karena batasan kolesterol kita 150. HDL-nya lumayan 45, tapi LDL-nya 167. Dan darahnya kental, tetapi dari EKG terlihat ada aritmia, ada tahikardi, dan ada ST depresi yang merupakan suatu tanda bahwa pasien ini ada masalah. Lalu hasil MSCT koroner, ya, sebenarnya ada sumbatan pada pembuluh darahnya, tetapi belum hebat sekali, yaitu pada salah satu cabang, yaitu cabang yang ke kiri, tersumbat 60%. Terapinya juga sama, dikasih rosuvastatin, dikasih CPG, dikasih aspirin, karena ada gangguan irama jantung, dikasih Concorde, dikasih vitamin, dan dikasih suplemen. Sama saya selalu dikasih krill oil. Dan anjurannya hanyalah berhenti merokok, memperbaiki gaya hidup supaya dia tidurnya teratur. Ya. Dan jangan makan mie yang berlebihan karena itu akan menaikkan gula darah kita yang merusak endotel kita. Hindarin gorengan, hindarin daging merah, konsumsi buah dan sayuran seperti yang saya bilangin. Atur tidurnya dengan baik. Itulah yang kita perlukan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya.